Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala amma ba'du. Selamat bertemu lagi adik-adik sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran mengenai pecahan ini dengan membahas beberapa penyelesaian mengenai soal-soal dalam bilangan pecahan ya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Misalkan 3/5 itu sama dengan berapa persen penyelesaiannya. Kita ingat bahwa persen itu artinya per 100, maka kita ubah 3/5 menjadi penyebutnya supaya jadi 100 berarti dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20 sehingga hasilnya adalah 60/100 atau 60%. Soal berikutnya, pecahan biasa dari 11 1/9% adalah, maka kita tulis dulu 11 1/9%. Jadi yang 11 1/9% itu kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi caranya adalah dikalikan bulatnya bagian pecah dengan penyebutnya 11 kali 9 ditambahkan 1/9 sehingga hasilnya adalah 100/9%. Ingat itu masih ada persennya loh ya. Berarti kita selesaikan lagi 100/9 dikalikan 100 karena per 100 tadi dicoret bagiannya, hasilnya adalah 1/9. Oke, kita lihat contoh berikutnya mengenai bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 76/186. Kita tulis 7, 78/186. Kemudian kita menyederhanakan pecahan, berarti kita faktorisasi prima dulu. Dari 78 adalah 2 kali 3 kali 13. 186 itu 2 kali 3 kali 31. Kita coret bagian yang sama sehingga hasilnya adalah 13/31. Kita lihat soal berikutnya, pecahan biasa dari 12,5%, yaitu kita tulis dulu 12,5% itu artinya adalah dirubah ke pecahan biasa ya, 125 ya. Basisnya satu angka di belakang koma berarti per 10 di persen lagi, ingat ya. Berarti kita tulis lagi 125/10 dikalikan 100, jadi persennya udah hilang nih. Maka kita sederhanakan 125 itu menjadi 5 kali 5 kali 5, 10 itu 2 kali 5, 100 itu 2 kali 2 kali 5 kali 5. Maka kita coret bagian sama, ternyata 5-nya semuanya hilang semua ya, menjadi 1/8. 1/2 kali 2 kali 2 1/8. Kita lanjutkan 5/7 dengan 7/9. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah, nah ini ada pilihan ini, apakah lebih kecil ataukah lebih besar ataukah sama dengan. Maka kita untuk membandingkan pecahan itu harus disamakan penyebutnya dulu ya. Yang pertama kita tulis 5/7. Nah penyebut yang sama antara 7 dan 9 itu KPK-nya ya. Jadi kita tinggal kalikan dengan 9 masing-masing. 5 kali 9 per 7 kali 9, jadi hasilnya adalah 45/63. Nah sekarang kita selesaikan yang 7/9, berarti itu samakan 7 kalikan 7 karena penyebutnya biar sama, maka yang atasnya pun dikalikan 7, hasilnya adalah 49/63. Nah bagaimana kejadiannya, kita lihat nih. Nah angka 45 dan 49, jadi ternyata 49 lebih besar daripada itu, artinya 7/9 itu lebih besar daripada 5/7. Kita lanjutkan soal berikutnya, 2/5 ditambah 3/4. Nah ini ada penjumlahan bilangan pecahan, tetapi ingat ini penyebutnya tidak sama, berarti harus dicari KPK-nya ya. Nah KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20, 4 kali 5. Maka kita sederhanakan, kita setarakan yang 2 dikalikan 4, penyebutnya adalah 5 kali 4. Sebaliknya yang 3/4 itu dirubah menjadi 3 dikalikan 5 karena penyebutnya sudah 4 kali 5. Kita hitung 8 tambah 15/20, jadi 23/20, 3/20. Kita lanjutkan soal berikutnya, 2 1/3 ditambah 2/3. Ini penyebutnya sama ya, cuman satunya bilangan pecahan campuran, maka bilangan pecahan campuran ini dirubah menjadi pecahan biasa untuk memudahkan penghitungan. Kita tinggal 2 1/3 itu menjadi 7/3 ditambahkan 2/3 sama dengan 9/3 sama dengan 3. Soal berikutnya mengenai
2 per 5 dikalikan, nah ini penjumlahan sekarang perkalian, 1 per 3, maka kita rubah dulu bilangan yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. 1/3 itu menjadi 4 per 3 dikalikan 2 per 5, maka perkaliannya adalah pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut sama dengan 8 per 15. Soal berikutnya 9 per 10 dibagi 2 per 5. Nah, membagi itu artinya mengalihkan dengan bilangan kebalikannya. Kita tulis lagi 9 per 10 menjadi dikalikan 5 per 2 ya. Nah, dari pembagi 2 per 5 dibalik menjadi kalikan 5 per 2. Kita hitung sekarang 9 kali 5 dibagi 2, 10 nya dirubah ya, 2 kali 5 kali 2, 5 nya dicoret menjadi 9 per 4 sama dengan 2/4. Kita lanjutkan, berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda ini. 0,75 ditambah 2 per 5 dikurangi 80%. Maka ya kita sederhanakan dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 0,75 artinya adalah 75 per 100. Yang 2 per 5 supaya sama dikalikan, supaya sama di penyebutnya dijadikan 100, berarti masing-masing dikalikan 20. 2 kali 20 dibagi 5 kali 20 dikurangi 80. Karena penyebutnya sudah sama 100, tinggal jumlahkan 75 ditambah 40 dikurangi 80. Jadi hasilnya adalah 35%. Bisa 35 per 100, bisa 35% atau 0,35, sama aja ya. Jadi kalau ada soal multiple choice ya tinggal pilih yang mana yang jawaban benar. Kita lanjutkan soal yang ke-11. 0,5 ditambah 1/4 dikalikan 50%. Nah, 1/4 ini kita rubah, maaf, itu bukan kalikan 50% ya, itu mestinya ditambahkan 50% ya, 50%. Jadi kita rubah dulu yang 1/4 menjadi pecahan biasa 5 per 4. Yang 0,5 itu menjadi 5 per 10. Nah, 50% menjadi 50 per 100. Ini artinya adalah 5 per 10 itu adalah 1 per 2, 50 per 1 juga 1 per 2, dan itu ditambahkan 5 per 4. Maka ditambahkan semuanya, disamakan penyebutnya sama, KPK nya adalah 4, maka yang 1 per 2 menjadi 2 per 4 ditambah 5 per 4 ditambah 2 per 4. Hasilnya adalah 9 per 4 atau 2/4, tergantung mana pilihan choice yang benar ya. Berikutnya soal mengenai perkalian dan pembagian. 0,2 dikalikan 4 per 5 dibagi 20%. Maka kita selesaikan tuh. 2 per 10 dikalikan 4 per 5. Nah, pembagi 20% berarti dikalikan dengan kebalikannya, 100 per 20 ya. Kita selesaikan itu. 2 per 10 dikalikan 4 per 5 dikalikan 100 nya dirubah 2 kali 5 kali 10, 20 nya dirubah 4 kali 5. Maka bilangan yang sama dicoret, 10 dengan 10 dicoret, 5 dengan 5 dicoret, 4 dengan 4 dicoret, sehingga hasilnya adalah 4 per 5. 4 per 5 dalam bentuk yang lain gimana? 8 per 10 boleh, 0,8 boleh, 80% boleh. Nah, ini perlu hati-hati ya kalau ada multiple choice demikian ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ini contoh soal cerita ini. Abdel mempunyai 25 bunga mawar, yang 15 berwarna merah dan sisanya berwarna putih. Pertanyaannya, perbandingan bunga mawar berwarna merah dan berwarna putih adalah, nah kita tulis sekarang. Yang merah 15, berarti yang putih 25 dikurangi 15, karena semuanya jumlahnya 25, jadi 10. Maka perbandingan antara merah dan putih itu 15 banding 10 ya. Banding itu ditulis dengan bagi ya, seperti itu ya, titik 2 ya. Jadi kita tulis 15 per 10, disederhanakan 3 kali 5, 15 nya 10 nya adalah 2 kali 5 itu, sehingga hasilnya dicoret menjadi 3 banding 2. Oke, lanjutkan soal berikutnya. Nilai A dibagi B itu sama dengan 2 per 5, artinya nilai A dibandingkan nilai B itu 2 per 5. Jika nilai A nya 40, maka nilai B nya adalah, nah kita tulis persamaan matematikanya dulu. A per B itu kan, A banding B itu sama dengan 2 per 5, maka hasilnya adalah A merupakan 2 per 5 dikalikan B ya.
Jika nilai A-nya 40, ya kita masukkan 40, maka berapa nilai B-nya? Tinggal hitung. B-nya adalah 40 kali 5 per 2, nilainya 100. Soal berikutnya, umur A dibanding umur B sama dengan 2 banding 3. Jika umur B 21 tahun, maka umur A adalah, nah kita tulis persamaan matematikanya dulu. A banding B, A per B sama dengan 2 per 3. Jika umur B nya adalah 21, ya, A nya sama dengan 2 per 3 B. Kita tulis lagi A sama dengan 2 kali 21 per 3. 21 disederhanakan, 3 kali 7 dicoret yang sama menjadi 14. Nah, itu penyelesaian beberapa soal matematik. Saya kira demikian penjelasan kami buat adik-adik sekalian mengenai penyelesaian soal-soal pecahan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Topik berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung KPK dan FBB. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.